Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Edukasi Eksata Channel, wadah berbagi ilmu pengetahuan. Oke teman-teman, hari ini kita masih ngebahas seputaran soal TIU CPNS ya. Tapi hari ini kita ngebahasnya tentang jenis-jenis dari soal-soal yang biasa, soal-soal TIU CPNS yang biasa muncul di ujian SKD. Jadi soal TIU CPNS itu ada beberapa jenis ya. Di sini aku ngerangkum jadi 5 jenis soal. Yang pertama ada kemampuan verbal, kemudian kemampuan numerik, kemampuan logika, dan kemampuan figural. Kemudian yang terakhir nanti ada kemampuan kognitif umum. Kita bahas satu-satu secara umum dulu ya. Nah, kalau kemampuan verbal ini berhubungannya dengan kata-kata atau bahasa. Kata atau bahasa. Nah, jenis-jenis soal yang biasanya muncul di TIU CPNS tentang soal kemampuan verbal ini yaitu tentang anonim dan sinonim. Kemudian ada tentang analogi verbal. Nanti di selanjutnya kita ngebahas lebih rinci dari anonim dan sinonim, kemudian dengan analogi verbal. Termasuk nanti ada contoh-contoh soalnya. Kemudian yang kedua, kemampuan numerik. Nah, kalau numerik ini berhubungan dengan perhitungan matematis. Jadi hitung-hitungan di sini ya. Jadi kalau verbal tadi berhubungannya dengan kata atau bahasa, kalau yang kemampuan numerik ini berhubungannya dengan perhitungan matematis. Jadi kalau untuk soal-soal seperti ini biasanya kita harus mempunyai atau memahami dasar-dasar dari matematika. Nah, ini kemampuan numerik ini banyak jenisnya. Untuk soal-soalnya nanti ada aritmetika dasar, kemudian ada bilangan berpola, ada yang biasa sering muncul juga ya, pecahan, persentase, rasio. Kemudian ada juga nanti yang berhubungan dengan grafik dan tabel. Ada juga yang nanti berhubungan dengan perhitungan uang dan waktu. Nah, itu yang soal-soal yang sering muncul di TIU CPNS yang berhubungan dengan kemampuan numerik. Kemudian ada jenis lagi yang ketiga yaitu kemampuan logika. Nah, kalau logika ini umumnya berhubungan dengan penalaran logis. Penalaran logis. Nah, nanti arahnya untuk pemecahan masalah. Pemecahan masalah. Jadi lebih ke penalaran logis. Nah, ini ada beberapa juga jenis-jenis soalnya. Ada analisis pertanyaan, kemudian ada silogisme. Silogisme ini termasuk sering muncul ya soal-soalnya. Kemudian ada lagi nanti silang kata dan diagram Venn. Jadi kita membaca diagram Venn, kemudian mengambil kesimpulan atau mengamati maksudnya tergantung dari jenis soalnya ya. Kemudian ada kemampuan figural. Nah, kalau figural ini berhubungannya dengan bentuk dan pola. Bentuk dan pola visual. Nah, ini nanti untuk soal-soal TIU CPNS-nya itu tentang pola dan gambar biasanya ya. Kemudian tentang rotasi dan refleksi. Jadi kalau figural ini berhubungan dengan pola-pola visual ya. Kemudian ada yang terakhir, kemampuan kognitif umum. Nah, ini berhubungan dengan penalaran
dan penyelesaian masalah. Jadi penalaran ya, tentang kemampuan kognitif umum. Nah, ini biasanya soalnya nanti berbentuk penalaran kualitatif, kemudian ada penyelesaian masalah kompleks. Itu ya teman-teman. Nah, jadi jenis-jenis soal TIU CPNS itu ada 5. Ada kemampuan verbal, kemampuan numerik, kemampuan logika, kemampuan figural, dan kemampuan kognitif. Kalau verbal itu berhubungan dengan kata atau bahasa, kalau numerik dengan perhitungan matematis, kalau logika penalaran logis, kemudian kalau figural berhubungan dengan bentuk dan pola. Kemudian kalau kognitif umum, ini tentang penalaran dan penyelesaian masalah. Itu ya teman-teman. Kita lanjut dengan membahas lebih rinci satu persatu. Nah, yang pertama ini kemampuan verbal. Nah, kemampuan verbal tadi dibagi 2 ya, ada sinonim dan antonim, kemudian ada analogi verbal. Nah, sinonim, mungkin teman-teman ingat ya, kalau sinonim itu apa, kemudian antonim itu apa. Nah, kalau sinonim ini adalah maknanya sama. Maknanya sama atau persamaan. Nah, kalau antonim ini yang maknanya berkebalikan atau berlawanan. Atau intinya adalah sinonim ini yang persamaan kata, kemudian antonim ini lawan kata, gitu ya teman-teman. Ada contoh soal dari sinonim. Nah, ada kata ini besar, kemudian sinonimnya apa? Kecil, agung, ringan, atau sederhana. Ini kita tidak terlalu membahas ke pembahasan soalnya ya. Ini hanya untuk contoh jenis-jenis soalnya itu seperti ini gitu ya teman-teman. Nah, kalau sinonim dari kata besar itu adalah agung. Misalnya kayak masjid besar, masjid agung. Nah, agung itu artinya besar, sama ya. Nah, kemudian antonim lawan kata dari kata malu. Malu itu lawan katanya adalah berani. Seperti itu ya teman-teman. Kemudian analogi verbal. Nah, kalau analogi verbal ini menyelesaikan hubungan kata ya, dengan menemukan kata yang memiliki hubungan sama. Jadi kita lihat contoh soalnya, misalnya seperti ini. Ini ada hati berhubungan dengan jantung, seperti kepala berhubungan dengan pertanyaannya ya. Nah, jadi teman-teman harus melihat hati dengan jantung, melihat polanya, melihat maksudnya. Kalau kepala dengan apa? Apakah tubuh, leher, otak, atau mata? Nah, kita lihat di sini hati dengan jantung ini sama-sama organ dalam. Berarti ada suatu persamaan. Nah, kalau kepala ini berarti persamaannya dengan apa? Gitu ya. Apakah tubuh, apakah leher, apakah otak, apakah mata? Nah, jawabannya adalah otak. Nanti di video-video selanjutnya kita akan membahas masalah soal-soal secara lebih banyak lagi ya teman-teman. Ini hanya sekilas aja untuk memberi contoh. Kemudian yang kedua itu kemampuan numerik. Nah, numerik ini tadi berhubungan dengan perhitungan matematis ya teman-teman. Yang pertama itu ada matematika dasar. Nah, kalau aritmetika dasar. Nah, kalau aritmetika dasar ini berhubungan dengan penjumlahan, pengurangan, yang jelas intinya adalah berhubungan dengan operasi hitung, itu ya teman-teman. Kemudian ada perkalian, ada pembagian, seperti itu. Perkalian dan pembagian. Nah, contoh soalnya ini pasti teman-teman sudah tahu lah ya. Ini ada operasi hitung, nanti ditanya hasilnya berapa. Ini ada operasi hitung, ditanya hasilnya berapa. Intinya seperti itu. Kemudian ada bilangan berpola.
Nah, ini menyelesaikan pola bilangan atau deret angka. Pola bilangan. Pola bilangan atau deret angka. Nah, kalau untuk pola bilangan atau deret angka ini, cara mengerjakan soalnya adalah teman-teman harus mencari polanya. Pola dari setiap soal. Ini ada contoh soal 2, 6, 12, 20. Nah, angka selanjutnya berapa? Teman-teman harus mencari 2 ke 6 itu polanya adalah ditambah 4. Ini tambah 4. Kemudian 6 ke 12 ini tambah 6. 12 ke 20 tambah 8. Berarti nanti di sini ini selisih 2 ya, atau bilangan genap kan. Tambah 6 tambah 6 tambah 4 tambah 6 tambah 8, berarti di sini nanti tambah 10. 20 tambah 10 30. Seperti itu ya. Seperti itu ya, teman-teman. Kemudian yang selanjutnya ada pecahan, persentase, dan rasio. Ini juga perhitungan matematika ya. Nanti teman-teman diminta untuk mencari nilai pecahan, persentase, atau rasionya. Ini contoh soalnya. 25% dari 200, 25% dari 200. Ini berarti contoh soal persentase. 25% dari 200 itu 50 ya, teman-teman. Kemudian jika rasio, berarti ini soal tentang rasio. Antara jeruk dan apel adalah 3:4 dan terdapat 60 jeruk. Berarti ini jeruk, ini apel. Oh, terbalik ya, teman-teman. Apel dan jeruk, bukan jeruk dan apel. Ini terbalik ya, apel dan jeruk. Jadi yang 3 itu adalah apel, yang 4 itu adalah jeruk. Nah, kalau jeruk ini dari yang nilai 4 ini adalah 60, apel itu berapa? 3 ya. Hasilnya adalah 45. Ini tentang rasio atau perbandingan. Kemudian penggunaan grafik dan tabel. Nah, ini nanti biasanya soalnya itu kita suruh menafsirkan data yang disajikan itu dalam bentuk grafik atau tabel. Contoh soalnya misalnya seperti ini. Misalnya ada sebuah tabel menunjukkan penjualan produk A dan produk B dari Januari hingga Juni. Nanti kalau di kalau di soalnya itu dalam bentuk tabel atau grafik ya, teman-teman, bukan dalam bentuk soal cerita seperti ini ya. Nah, dari grafik menunjukkan bahwa penjualan produk A pada bulan Maret adalah 120 unit. Kemudian produk B adalah 150 unit. Nah, berapa selisih penjualan antara produk A dan produk B? Kalau selisih itu cara menghitungnya adalah kita kurangkan. Jadi 150 dikurang 120 sama dengan 30. Berarti yang B. Kemudian untuk selanjutnya ada perhitungan waktu dan uang. Nah, ini berhubungan dengan waktu atau berhubungan dengan uang. Contoh soalnya, jika barang dijual seharga 150.000 setelah diskon 25%, berapa harga asli barang tersebut? Berarti harganya itu adalah 150.000 setelah didiskon 25%. Berarti harga aslinya 150.000 dibagi 1 dikurang 25% karena sudah didiskon 25% gitu ya, teman-teman. 150.000 1 25% itu 0,25, berarti 150.000 dibagi dengan 1 dikurang 0,25 itu 0,75. Hasilnya adalah 200.000. Berarti yang A. Gitu ya, teman-teman. Kita lanjut ke jenis yang ketiga, itu kemampuan logika. Nah, kalau kemampuan logika ini tadi berhubungan dengan penalaran logis. Nah, yang pertama itu analisis pernyataan. Nah, ini biasanya kita diminta untuk mengevaluasi pernyataan dan menentukan kebenaran, atau kita diminta untuk mengambil kesimpulan dari pernyataan tersebut. Gitu ya. Contoh soalnya seperti ini. Misalnya ada suatu pernyataan, jika hujan turun, jalanan menjadi basah. Kesimpulannya, jalanan basah. Jadi intinya, kalau hujan turun,
jalanan basah. Nah, kalau kesimpulannya jalanan basah, berarti hujan telah turun, gitu ya. Nah, kita lanjut ke penalaran ini tadi ya teman-teman, analisis pernyataan itu. Kemudian kita lanjut ke silogisme. Nah, ini menyimpulkan informasi dari premis yang diberikan. Jadi ada premis 1 dan premis 2. Ini contoh soalnya. Premis 1, semua burung dapat terbang. Premis 2, merpati adalah burung. Premis 1-nya ini ya, semua burung dapat terbang. Premis 2-nya, merpati adalah burung. Nah, dari premis 1 dan premis 2 tadi kesimpulannya apa? Yang pertama, merpati tidak terbang. Kemudian yang B, semua merpati tidak dapat terbang. Yang C, semua burung adalah merpati. Dan D, merpati adalah hewan. Ini salah teman-teman ya. Bukan tidak, tapi dapat. Merpati dapat terbang. Itu jawabannya ya teman-teman. Semua burung dapat terbang, merpati adalah burung. Jadi merpati itu adalah burung yang dapat terbang. Merpati dapat terbang. Intinya begitu jadinya ya. Kemudian yang ketiga, silang kata dan diagram Venn. Nah, ini biasanya kalau diagram Venn ini berhubungan dengan kelompok atau kategori. Jadi kita diminta untuk mencari atau memahami hubungan dari kelompok atau kategori ini. Kalau diagram Venn ini berarti dalam bentuk diagram nanti ya. Nah, ini ada contoh, ada sebuah diagram Venn menunjukkan dua kelompok yaitu A dan B. Diagram Venn itu nanti seperti ini ya, teman-teman. Ini kelompok A, kemudian ada kelompok B. Nah, kelompok A terdiri dari angka genap, berarti 2, 4, 6, 8. Nah, ada kelompok B terdiri angka lebih dari 5, berarti nanti yang B ini adalah 6, 7, 8, 9, dan 10, dan seterusnya gitu ya. Nah, jika angka 8 termasuk ke dalam anggota A dan B, maka berarti 8 ini termasuk ke dalam anggota A dan B. Berarti seperti ini ya. Jadi di sini ada 6, 7, 8, 9, 10. Seperti itu kalau diagram Venn ya teman-teman. Nah, jika angka 8 termasuk ke dalam anggota A dan B, maka nah ini kita cari 8 adalah angka genap tetapi bukan angka lebih dari 5. Salah ya, karena ini kan 8 angka lebih dari 5. Ini salah. Kemudian 8 adalah angka lebih dari 5 tetapi bukan angka genap. Salah juga ya, karena 8 angka genap. Maksudnya anggota dari A juga. Kemudian yang C, 8 adalah angka genap dan lebih dari 5, ini betul. Kemudian yang D, 8 bukan angka genap dan bukan angka lebih dari 5, ini lebih salah lagi. Jadi jawabannya adalah yang C. Lanjut ke jenis soal yang keempat, kemampuan figural. Nah, kalau figural ini berhubungannya dengan bentuk dan pola visual. Nah, ada yang pertama pola dan gambar. Nah, ini kita diminta untuk mengidentifikasi pola dalam gambar untuk menyelesaikan pola gambar tersebut. Ini contohnya seperti ini. Ada contoh soal ini. Gambar, kita anggap gambar yang pertama, ada gambar kedua, gambar ketiga, dan nanti ada gambar keempat. Kita diminta untuk gambar keempatnya apa gitu ya. Nah, ini kita harus mencari polanya. Teman-teman perhatikan, ini segitiga, kemudian di sini segi 4, di sini segi 4, kemudian di sini segi 5. Berarti segitiga menjadi segi 4. Kemudian yang ini segi 4 menjadi segi 5. Nah, berarti ini selalu tambah 1 gitu ya teman-teman. Berarti yang ini gambar di sini, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada segi 6, berarti nanti di sini gambar segi 7. Kemudian ini ada segi 5, berarti nanti yang digambar di sini adalah gambar segi 6, karena selalu tambah 1. Nah, teman-teman cari
mana yang segi 7 dan segi 5, yang E ya teman-teman. Kemudian kita lanjut ke rotasi dan refleksi. Ini ada contoh soalnya, rotasi dan refleksi. Nah, hampir sama dengan pola dan gambar, cuman ini rotasi ya. Ini gambar pertama, kemudian menjadi seperti ini. Nah, kalau gambarnya seperti ini, nanti akan jadinya seperti apa? Ini teman-teman perhatikan, ini seperti huruf Y. Supaya jadi seperti ini berarti dia berotasi melawan arah jarum jam 90 derajat, ya kan? Berarti ini juga nanti berputar jadi melawan arah jarum jam 90 derajat. Berarti nanti jadinya seperti ini. Ya kan teman-teman? Berarti yang jawabannya yang C. Kemudian yang terakhir, nah ini kemampuan kognitif umum. Ini berhubungan dengan analisis, penalaran untuk pemecahan masalah. Yang pertama, penalaran kualitatif. Nah, ini biasanya kita diminta untuk mengevaluasi informasi berdasarkan kualitas dan kategori. Nah, ini biasanya dalam bentuk soal cerita ya teman-teman secara umumnya. Kita masuk ke contoh soal. Seorang manajer harus memilih antara dua kandidat untuk posisi yang sama. Kandidat A memiliki pengalaman yang lebih relevan, tetapi kandidat B memiliki keterampilan komunikasi yang lebih baik. Apa yang harus dipertimbangkan manajer untuk memilih kandidat yang tepat? Jadi kita harus menggunakan nalar untuk kita memahami atau mengevaluasi informasi ini, gitu ya teman-teman. Nah, jadi ini kandidat A dan kandidat B itu memiliki kelebihan atau kemampuan yang berbeda. Nah, jadi apa yang harus dipertimbangkan manajer untuk memilih kandidat yang tepat? Yang pertama, pengalaman kandidat ini salah karena komunikasi juga perlu ya. Kemudian keterampilan komunikasi juga kurang tepat karena pengalaman juga berpengaruh. Kemudian ini yang C, keseimbangan antara pengalaman dan keterampilan komunikasi. Ini jawabannya ya. Kemudian yang D, hanya keterampilan komunikasi. Ini lebih salah lagi. Kita lanjut ke penyelesaian masalah kompleks. Nah, ini intinya dari suatu permasalahan kita diminta untuk mencari solusinya yang paling tepat atau berdasarkan penghitungan yang mana yang paling tepat, seperti itu ya teman-teman. Contoh soalnya, jika sebuah perusahaan memiliki anggaran tahunan sebesar 1 miliar, kemudian mengalokasikan 40% untuk gaji, berarti 40% gaji, 25% untuk peralatan, dan sisanya untuk operasional. Pertanyaannya, berapa banyak anggaran yang dialokasikan untuk operasional? Jadi untuk operasional berapa? Nah, teman-teman bisa hitung dari persentasinya aja supaya lebih mudah ya. 40% dengan 25% berarti 65%. Sisanya berarti di sini 35%. Nah, tinggal kita hitung aja 35% dikali dengan 1 miliar. Hasilnya 350 juta ya teman-teman. Nah, itu tadi beberapa jenis soal-soal yang sering muncul di TIU CPNS, di ujian SKD CPNS. Seperti itu ya teman-teman. Semoga bisa membantu teman-teman dalam mengerjakan soal-soal ujian, dalam teman-teman bisa mempelajari soal-soal TIU CPNS ini. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video kita. Kita ketemu di video-video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.